Janganlah hanya mulutku, sertakan jiwaku, hendaklah seluruh diriku memuji nama-Mu. Sude Bapa dalam hoki rodi ulang nang hatanan lagi pasang Salam, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, jemaat yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini di hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 15. Demikianlah bunyinya. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Demikian akhir pembacaan nats ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, manusia sering mengidentikan kebahagiaan dengan banyaknya harta, dengan tingginya jabatan, dengan akan sukacitanya, dan dengan akan keturunannya. Oleh karena itu ketika kita dalam kehidupan kita yang selalu sering terjatuh kepada mendewakan segala akan kebahagiaan itu seperti yang disebutkan tadi, untuk itu mengejarnya dengan upaya dan kerja keras, dan bahkan juga itu menjadi usaha-usaha dengan cara apapun yang dapat dilakukan oleh sebahagian umat manusia. Tetapi yang menjadi pertanyaan yang patut direnungkan adalah, benarkah itu menjadi rahasia hidup bahagia umat manusia? Melalui nats Pengkhotbah, dia mengamati ada satu ironi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan. Ia seolah ingin mengatakan bahwa orang benar harus pergi dari kota, sedangkan orang fasik diperbolehkan berada di dalam kota, yaitu dikatakan ayat 10. Dan salah satu fungsi kota adalah memberi perlindungan dan keamanan kepada penduduknya. Namun ia justru melihat kenyataan yang berbeda. Orang benar mendapat hukuman, sedangkan orang fasik mendapat pujian, seperti yang dikatakan ayat 14. Tetapi ironi ini seakan-akan mengatakan bahwa kebahagiaan dapat diperoleh dengan cara apapun. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pengkhotbah tidak berkata demikian. Tetapi sebaliknya, Pengkhotbah berkata bahwa semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Oleh karena itu orang fasik tidak akan pernah bahagia. Sekalipun mereka bebas melakukan segala kejahatannya, mereka akan segera lenyap dengan seketika. Seperti bayang-bayang, mereka tidak akan bertahan lama. Oleh karenanya dalam ayat firman Tuhan pada pagi ini, Pengkhotbah mengingatkan kita bahwa ketika kita memuji Tuhan yang menjadi pujian kesukaan, menurut Pengkhotbah
tidak ada kebahagiaan lain bagi setiap manusia di bawah kolong langit dan di bawah matahari selain makan dan minum dan bersukaria. Demikianlah yang menyertai dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yaitu kebahagiaan dan sukacita yang sudah diberikan Allah kepadanya selama hidup menumpang sementara di dunia. Karena pengkhotbah memuji kesukaan, pengkhotbah tertarik pada kesenangan. Karena selain makan dan minum dan bersukaria, menurut pengkhotbah tidak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari ini, yaitu makan dan minum dan bersukaria adalah sesuatu yang menyenangkan hidup manusia. Dan itulah yang menyertainya di dalam jerih payahnya sampai seumur hidupnya selama menumpang hidup di dunia untuk sementara. Itulah yang diberikan Allah kepada manusia di bawah matahari. Apa yang dimaksud ayat-ayat itu adalah bahwa makanan dan minuman adalah memang otoritas Tuhan, yaitu berkat Tuhan. Makanan dan minuman dalam bentuk apapun, dalam jumlah bagaimanapun, harus kita sambut itu menjadi sukacita. Tidak ada yang lebih membahagiakan ketika kita menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita dalam keadaan apapun. Tidak ada yang melebihi kebahagiaan ketika kita hidup merasa cukup senantiasa. Ketika kita hidup merasa cukup senantiasa, baik makanan, baik minuman, dan juga akan kesukariaannya. Untuk itu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, pengkhotbah memberikan pesan melintas ini bagi kita pada hari ini. Yang pertama, mereka yang berbahagia adalah mereka yang takut akan Allah. Untuk itu dikatakan takut dapat berarti menghormati Allah. Takut adalah beribadah kepada Allah. Dan takut adalah menaati akan peraturan-peraturan Allah. Jadi bagi mereka yang berbahagia, bagi kita umat dan jemaatnya yang berbahagia, kita adalah orang-orang benar yang dibenarkan oleh karena kasih-Nya. Maka kita harus hidup takut akan Allah agar kita menjadi orang yang berbahagia dan orang yang bersukaria karena berkat Tuhan. Yang kedua, pengkhotbah memberikan pesan bagi kita. Ternyata Bapak Ibu, rahasia hidup bahagia adalah hidup yang berpusat hanya kepada Allah. Hanya itu yang dikatakan pengkhotbah rahasianya. Ketika kita ingin hidup bahagia, bersukacita dan penuh dengan kesukariaan, maka hidup kita harus selalu berpusat kepada Allah. Karena ketika kita berpusat kepada Allah, di segala kebahagiaan kita yang akan kita nikmati dan yang sudah kita nikmati, itu menjadi sukacita dalam hidup kita untuk menghitung akan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Oleh karenanya lah, Allah adalah sumber segala yang kita miliki dan kita nikmati. Allah adalah sumber dari segala yang kita miliki dan kita nikmati. Oleh karena itu, berbahagialah di dalam Tuhan. Karena kebahagiaan sejati kita. Karena kebahagiaan sejati kita adalah ketika kita menikmati kebaikan Allah dalam setiap detik-detik kehidupan kita. Maka sekarang bagi setiap umat Tuhan, mari kita terus hidup berbahagia karena kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan sang sumber segala yang ada memberikan dan mencurahkan dalam hidup kita. Jika kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Atas hari yang baru, pengharapan yang baru, Tuhan antarkan kami di hari yang baru ini. Untuk menikmati anugerah dan berkat.
Sebelum kami memulai aktivitas kami di pagi dan hari ini, Tuhan telah menerangi dan menyirami hati kami dengan kebenaran firman Tuhan melalui suara pengkhotbah, agar kami selalu mengingat akan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ternyata kebahagiaan dalam hidup kami itu hanya hidup yang berpusat pada Allah. Untuk itu Tuhan ajari kami agar kami mempunyai hati dan iman yang murni untuk mendekatkan senantiasa hidup kami, agar kebahagiaan demi kebahagiaan dapat kami nikmati dan Tuhan memberikannya. Allah sumber segala yang kami miliki dan yang kami nikmati. Bapa di sorga, serahkan seluruh hidup jemaat-Mu pada saat ini yang akan memulai segala aktivitasnya. Anak-anak kami, orang tua kami, kaum ibu, kaum bapak, dan seluruhnya bagi jemaat-Mu. Tuhan sebagai gembala yang baik, menjaga, memelihara, dan menyertai kami, dan mengantarkan kami ke padang rumput yang hijau dan kepada air yang tenang, agar hidup kami aman, tentram, sentosa, sejahtera, dan senantiasa berlimpah akan berkat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kamu sekalian sampai selama-lamanya. Amin.